Hubungan antara ibu dan anak sambung Sarwenda dan Bertrand Peto sudah sejak lama dikritisi warganet. Oleh netizen, interaksi kasih sayang mereka dianggap aneh, tak wajar, dan bikin risih. Selain karena Bertrand telah cukup dewasa melakukan aksi manja pada ibunya, hal lain adalah karena Bertrand bukanlah anak kandung. Alhasil segala sindiran hingga cibiran warganet membuat mantan personel Charlie Bell itu melakukan tindakan hukum. Sarwenda melakukan somasi pada sejumlah akun media sosial yang memfitnah dirinya punya hubungan khusus dengan anak angkatnya Bertrand Peto. Jauh sebelumnya sepak terjang Bertrand Peto alias Onyo dalam keluarga Ruben sudah sering memancing kontroversi warganet. Sejak diasuh dan diangkat menjadi anak oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda, Bertrand Peto memang mendapatkan kasih sayang melimpah layaknya anak kandung dari Ruben dan Wenda. Namun tak sedikit warganet yang menilai bentuk perhatian pada penyanyi kelahiran 14 Maret 2005 itu terasa berlebihan hingga sang anak menjadi manja bahkan sejak baru diadopsi pada 2019 silam. Meski sudah tumbuh menjadi remaja, sikap manja penyanyi Bertrand Peto pada Sarwenda yang ditujukan di hadapan Ruben Onsu sukses mencuri perhatian. Hal ini misalnya pernah terlihat saat Onyo membagikan momen makan malamnya bersama Ruben Onsu dan Sarwenda, serta rekan mereka yang lainnya di akun Instagram pribadinya, Kamis 17 Juni 2021. Dalam video yang dibagikan Onyo itu terlihat Sarwenda sedang sibuk menyuapi dirinya dengan posisi duduk Ruben Onsu yang juga sedang menyantap makan malam di sampingnya. Tak hanya saat makan, dalam berbagai kegiatan Onyo tampak ingin selalu ditemani oleh ibu sambungnya. Sikap manja Bertrand juga bahkan mendapat sindiran dari seorang stand-up komedian, Ridwan Remin. Dalam salah satu materi lawaknya yang dibawakannya, Ridwan melempar sindiran seputar kedekatan Bertrand Peto dan Sarwenda. Sindiran tersebut menyoroti bagaimana Bertrand Peto yang dianggap terlalu bermanja-manja kepada Sarwenda. Tidak sampai di situ, Ridwan Remin juga curiga jangan-jangan justru Bertrand dimanfaatkan oleh ayah sambungnya, Ruben Onsu, yang disebut juga punya niat terselubung pada anaknya yang berasal dari Flores itu. Lawakan Ridwan yang beredar luas di dunia maya itu sampai juga ke telinga keluarga Ruben Onsu. Ruben pun menyatakan kurang nyaman dengan materi lawakan sang komika. Masa acara Brownies itu kemudian meminta Ridwan Remin untuk membayangkan bagaimana rasanya anak sendiri dijadikan bahan lawakan oleh orang lain. Merespon reaksi tidak suka dari keluarga Ruben Onsu, Ridwan Remin mengaku tidak merasa bersalah dengan bahan lawakan yang menyindir Bertrand Peto dan Sarwenda itu. Juara stand-up komedi Indonesia atau Suci Season 7 itu mengaku memahami bagaimana Ruben Onsu selaku suami dan ayah dari Sarwenda dan Bertrand merasa tersinggung dengan materinya. Yang benar itu adalah hak dan responnya. Sejak menjadi bagian dari keluarga Ruben Onsu, Bertrand Peto tak pernah canggung menunjukkan rasa sayangnya pada ayah dan ibunya. Ia disebut juga boleh berlaku manja pada Ruben Onsu seperti Thalia dan Tania lakukan pada Ruben dan istrinya. Tak heran, Bertrand pun sempat memberikan kecupan di bibir pada Ruben Onsu, meski tujuannya baik agar Onyo merasa tidak dibeda-bedakan dengan anak-anak kandung Ruben. Namun bagi netizen hal itu tetap saja dianggap janggal. Pendapat netter pun pro dan kontra dengan sikap Onyo. Perlakuan Bertrand saat itu bahkan sempat mendapat perhatian dari peramal Mbak Yu. Pada 2019 lalu, Mbak Yu memberi saran pada Ruben agar mengerahkan anak angkatnya itu pada sikap sopan dan tak berlebihan. Menurut peramal yang tutup usia pada 2021 itu, hal tersebut diperlukan agar Bertrand dapat tumbuh menjadi anak yang bisa menjaga sikap. Salah satu kontroversi lain saat Onyo baru diadopsi keluarga Ruben pada 2019 adalah ia juga ikut minum air susu ibu atau ASI Sarwenda. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Sarwenda saat ia memberikan ASI kepada Bertrand. Kebetulan artis berusia 34 tahun tersebut memang tengah memberikan ASI untuk anaknya yang baru lahir, Tania Putri Onsu. Sarwenda tak mempermasalahkan Bertrand Peto mengonsumsi ASI-nya. Bertrand Peto meminum ASI Sarwenda atas keinginannya sendiri. Awalnya Sarwenda mengira jika permintaan Onyo itu hanya bercanda. Permintaan Bertrand tersebut bukan tanpa alasan. Saat masih kecil, Onyo belum pernah merasakan air ASI sebab ia hanya diberikan air teh oleh omnya. Demi memenuhi keinginan anak angkatnya, ia pun menyiapkan stok ASI pompa yang disimpan dalam lemari khusus. Pemberian ASI ini pun menimbulkan pro dan kontra netizen karena Bertrand sudah remaja, bukan lagi seorang balita. Apalagi setelah diketahui dalam tinjauan kesehatan, ASI tidak punya nutrisi yang mencukupi untuk orang dewasa.
ASI mengandung lebih sedikit protein dibandingkan susu sapi. ASI memang punya manfaat yang sangat besar untuk bayi, tapi minum ASI bagi orang dewasa tetap tidak bisa mencukupi nutrisi harian yang diperlukan. Dari sekedar dekat, manja, dan disuap, belakangan salah satu aksi Bertrand Peto yang viral sukses mengundang reaksi heboh warganet dalam sebuah tayangan. Saking viralnya, nama ibu dan anak ini juga menjadi trending di media sosial Twitter atau X pada Oktober 2023 lalu. Meski baru viral, namun sebenarnya video tersebut adalah video lawas. Dalam video repost yang viral itu terlihat Sarwenda sedang melakukan live untuk penjualan produk rumah tangga. Tiba-tiba saja dari arah belakang, Bertrand Peto datang lalu mengecup pipi Sarwenda. Tidak cuma sekali, Bertrand Peto terlihat 3 kali melakukan aksi yang sama. Pertama ketika Bertrand Peto tiba-tiba datang, kedua saat hendak mengambil roti di depan ibunya, lalu ketiga saat hendak pergi. Sarwenda yang tiba-tiba dicium wajahnya juga mendadak menjadi tegang. Ekspresi inilah yang menjadi sorotan warganet karena dinilai tak wajar. Sejak saat itulah warganet mulai menyoroti bagaimana hubungan akrab dan terutama soal skinship antara ibu dan anak sambung yang memiliki perbedaan usia 16 tahun tersebut. Perlakuan Onyo kepada ibu sambungnya di waktu lain juga bikin warganet geleng-geleng kepala. Pada 11 Januari lalu, Bertrand Peto mengunggah video dengan durasi singkat di akun Instagram pribadinya. Video itu menampilkan Bertrand Peto tengah memeluk dan mencium pipi dan leher bagian belakang Sarwenda. Melihat sekilas, video yang diunggah Bertrand Peto itu tak begitu bermasalah. Hanya saja netizen menyoroti status mereka yang bukan anak atau ibu kandung. Perlakuan Bertrand Peto yang memeluk dan mencium Sarwenda dengan lembut dari belakang dianggap netizen tak layak dan harus menjaga batasan. Dalam video tersebut mereka juga mengungkapkan saling mencintai satu sama lain. Tak lama setelah video itu diunggah di bagian Reels Instagram, sederet netizen menuliskan rasa khawatir dan penilaiannya terhadap kedekatan Sarwenda dan Bertrand Peto. Walau begitu, ada juga yang menilai jika hal tersebut wajar. Kalau boleh jujur, nggak ada pantas-pantasnya kayak gitu. Mereka bukan anak kandung, harusnya tahu batas. Yang punya anak kandung aja nggak sampai kayak gitu, komentar netizen. Budayakan selalu berpikiran positif, jadi akan kembali ketiga juga positif. Kalau udah negatif duluan ya susah, mau diapain juga tetap negatif. Semangat dan sehat selalu Bunda sekeluarga ama Onyo. Bela fans yang lain. Maaf Mbak, ini anak asuh ya, bukan kandung. Bukannya iri, tapi Mbak ambil tuh anak bukan dari kecil. Maaf Mbak, tapi saat dia remaja tuh anak masanya buat dewasa. Dan perlakuan menurut saya terlalu berlebihan kalau harus selalu seperti itu. Semoga dapat dipahami, pungkas netizen. Di tengah sorotan warganet terhadap kemesraan yang janggal antara Bertrand dengan Sarwenda, belakangan rumah tangga Ruben Sarwenda dikabarkan retak. Kabar dan spekulasi itu bermula dari pengakuan Sarwenda yang menyebut jika ia dan Ruben sudah tidak tinggal serumah selama beberapa waktu belakangan. Ia memilih tinggal di rumah keluarganya bersama ketiga anaknya, sementara Ruben tinggal di kediaman mereka. Tanya pisah rumah, sempat pula muncul isu jika Sarwenda menggugat cerai Ruben ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Belakangan, rumor gugatan cerai itu telah dibantah pihak pengadilan dan Sarwenda. Namun tetap saja, nama Bertrand kembali terseret dan diduga sebagai penyebab hubungan Ruben dan Sarwenda berjarak. Apalagi setelah Bertrand sempat meminta maaf lewat akun Instagramnya. Namun saat itu Onyo meminta maaf karena baru kembali aktif. Somasi Sarwenda kepada sejumlah akun sosmed yang disebut memfitnah dirinya, belakangan mendapatkan sorotan balik dari penggiat sosmed Lita Gading. Seleb TikTok yang juga merupakan psikolog ini menyebut harusnya Sarwenda introspeksi diri, bukan malah melayangkan somasi. Karena menurut Lita, komentar miring itu merupakan refleksi atas interaksi Sarwenda dan Bertrand Peto yang tidak lazim menurut norma masyarakat. Bertrand itu kan sudah dewasa, ada naluri dan libido naik mungkin saja terjadi, walaupun itu ibu sendiri, sambungnya. Karena Lita Gading meminta Sarwenda membatasi interaksi berlebihan dengan Bertrand Peto, terutama kontak fisik yang tidak lazim di mata masyarakat.